Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan cairan yang ada di rongga paru sampai ke botol WSD. Kemudian selain itu, di selangnya sini tuh ada biasanya bagian tengah ada penyambung. Penyambung ketika kita ingin mengganti botol WSD yang baru. Jadi selangnya kita ganti, kemudian ambil botol WSD yang baru, kemudian kita sambungkan. Oke? Nah, pertama, sama seperti biasa ya. Kita komunikasi dulu ke pasien. Coba dibaca modulnya ya. Kita komunikasi, perkenalkan nama, cek identitas pasien, jelaskan tujuan, terus Siapkan alat. kontrak waktu. Setelah itu kita persiapkan alat. Nah, setelah persiapan alat kita dekatkan ke pasien. Yang pertama kita lakukan adalah Kebersihan tangan. oke, cuci tangan. Setelah itu Identifikasi indikasi pergantian botol WSD. oke, jadi untuk botol yang steril kita siapkan dulu ya. Sambungkan juga dengan selangnya kalau belum tersambung. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Posisikan pasien semi fowler. Oke, pasien kita berikan posisi semi. Setelah itu, Sarung tangan. oke, kita memakai sarung tangan bersih atau steril? Bersih. Oke, kita yang bersih dulu. Selanjutnya, Buka set WSD baru. oke, setelah itu, Isi botol WSD dengan cairan steril. oke. Jadi botol WSD yang baru ini kita isikan dengan cairan yang steril. Biasanya diberikan Aquades atau NaCl. Oke, selanjutnya, Klem selang dada dan selang WSD. oke. Kasian banget ya udah pakai itu. Nah, ini adalah klaim ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya beri tanda aja ya. Jadi misalkan di bagian penanda ini adalah sambungan dari selang WSD. Oke, di sini adalah sambungannya ya. Oke, setelah itu kita klem bagian atas. Tapi ini jangan diklaim beneran ya, ntar rusak. Oke, anggap ini kita klaim ya. Iya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Lepaskan sambungan selang dada dan selang WSD. Oke, pada selangnya di sini, sambungannya kita lepaskan. Kemudian kita ganti dengan yang baru tadi. Setelah itu, Desinfeksi ujung selang dada dengan alkohol sek. oke. Selanjutnya pada bagian dada ini, bagian sini sampai di ini kita lepas klemnya ya. Sampai di sambungannya kita desinfeksi. Oke, bagian sini bisa kita desinfeksi. Dari ujung. Oke, sampai di sambungannya ya. Oke, terus apa lagi? Oke, sudah kita sambungkan. Oke, ini kita pada bagian sambungan ini kita beri plester ya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Apalagi? Oke, terus. Amati adanya undulasi pada selang. Oke. Ini saya angkat aja ya. Anggap ini bagian bawah. Nah, pertama kita cek undulasinya. Cara cek undulasi adalah minta pasien untuk tarik nafas kemudian dihembuskan. Nah, ketika pasiennya melakukan tarik nafas, maka akan terlihat adanya undulasi. Ketika dihembuskan akan ada, jadi undulasi maksudnya misalkan di bagian sini ada cairan. Nah, cairannya akan naik kemudian turun lagi. Itu yang dimaksud dengan undulasi. Oke, selanjutnya, oke, kalau misalkan kepanjangan kayak gini ini bisa kita gulung untuk dirapikan. Oke, setelah itu, Gantung WSD di samping tempat tidur. oke, kalau ini kan botol ya, jadi
Usahakan dia di tempat yang aman untuk tidak gampang pecah atau tumpah. Selanjutnya, Lakukan perawatan luka pada area incisasi selang dada. oke, setelah perawatan luka, Rapikan pasien oke. dan alat. Nah, untuk yang perawatan luka ini yang agak penting ya. Untuk perawatan luka, nah tadi saya tadi. Untuk perawatan luka pertama kita pakai handscoon yang bersih dulu. Nah, misalkan ini kan biasanya agak nempel ke pasien ya. Kita berikan alcohol swab dulu. Nah, sambil nunggu kita bisa sambil persiapkan plasternya. Bersih dulu. Oke, selain itu kasanya juga sebenarnya bisa kita siapkan. Oke, setelah itu ini kita lepas ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian ini kita lepas. Nah, setelah itu baru kita ganti dengan yang steril. Oke, kita lepas handscoon, cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan yang steril. Oke, sorry, sebelum kita pakai sarung tangan steril ini harus kita buka dulu ya. Apa? Posisinya nggak pakai sarung tangan. Iya, boleh nggak pakai sarung, yang penting kita pakai parental di sini. Oke, setelah itu kita pakai sarung tangan steril ya. Sorry, sebelum pakai sarung tangan steril ini kita isi dulu. Yang satunya NaCl, yang satunya desinfektan. Habis ya? Ada lagi nggak NaCl?
Oke, jadi anggap yang kecilnya adalah desinfektan ya. Kalau diperhatikan sedikit. Sebenarnya bukan sedikit tapi sesuai kebutuhan. Oke. Setelah itu kita pakai sarung tangan yang steril. Nah, kita udah pakai sarung tangan steril. Ini kita bisa pakai untuk mengambil kasa. Oke, kasanya kita nggak bagus ini. Nah, daerah yang sisi ini kita bisa bersihkan. Gerakan memutar ya, dari dalam ke luar. Oke. Setelah itu kita ganti. Kita ulangi lagi langkah yang sama. Nah, kita lakukan sampai 3 kali. Setelah itu baru kita keringkan dulu. Sambil ketika kita keringkan atau kita bersihkan, bisa sambil kita tekan-tekan apakah ada pus atau apakah ada tanda-tanda infeksi. Sambil kita cek ya. Oke, setelah itu kita berikan antiseptik. Kita berikan antiseptik. Oke. Ini kan udah selesai ya. Oke, setelah itu kita pasang kasanya. Nah, kita pakai kasa yang tadi aja ya. Oke, ini anggap sudah steril. Kita pasangkan. Jadi kasanya kita gunting seperti ini ya. Tengahnya. Ya, muter. Buat Nah, kemudian saya tambahkan juga. Jadi setelah kita selesai membersihkan luka pasien, melakukan perawatan pada luka, kita sebaiknya cek kembali undulasinya. Kita minta pasien tarik nafas, kemudian dihembuskan. Oke? Oke, setelah itu kita kembalikan pasien ke posisi semula. Kita kembalikan pasien ke posisi semula, kemudian rapikan alat. Rapikan alat, cuci tangan, lepas handphone, cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasi. Oke. Berarti itu sekalian ya yang tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, berarti pas pakai sarung tangan steril tuh pas pengen bersihin luka. Iya. Iya, betul. Itu posisinya sarung tangannya dipakai pas sudah ngelepas lukanya atau pas sebelum? Setelah melepas lukanya. Balutannya. Sebelum itu masih pakai masker yang tadi kan Ini buang dulu. Udah ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Semangat guys belajarnya.